Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan organisasi tentang jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, peningkatan mutu karyawan. Yang pertama yaitu ada pengertian intervensi teknikal. Intervensi teknikal merupakan intervensi yang menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercaya oleh manajemen kepada mereka. Jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi meliputi yang pertama yaitu pengembangan tim kerja. Terdapat 5 tahap pengembangan tim kerja. Yang pertama, forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing. Yang pertama ada tahap forming atau pembentukan. Pada tahap ini, para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Setiap anggota membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja masing-masing karena kelompok baru saja terbentuk. Konflik sangat jarang terjadi karena setiap orang masih malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Yang kedua ada tahap storming atau timbulnya konflik. Pada tahap ini, para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batas-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap ini dikarakteristikan oleh konflik intra-kelompok. Beberapa tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, tahap norming atau penormaan. Pada tahap ini terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahap ini adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok. Tahap terakhir yaitu tahap performing. Pada tahap ini merupakan titik tertinggi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Jenis-jenis intervensi teknikal yang kedua yaitu sistem sosioteknikal. Sosioteknikal system dalam pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks, masyarakat, dan perilaku manusia. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu yang pertama sistem teknik. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Yang kedua, sistem sosial. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari kedua komponen tersebut, muncullah optimasi kerja antara sistem dan user. Teori sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimasi sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja. Dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Jenis-jenis intervensi teknikal yang ketiga yaitu ada pengembangan mutu karyawan. Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengambilan mutu SDM secara langsung berhubungan dengan kondisi atau keberadaan SDM itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja, tingkat keterampilan, dan motivasi untuk berkembang dari SDM. Faktor ekstrinsik meliputi lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, sampai lingkungan belajar termasuk di dalamnya pengembangan teknologi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan atau SDM yaitu yang pertama, mutu SDM sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan manajemen, kepemimpinan, adanya program-program peningkatan motivasi. Yang kedua, mutu SDM itu juga sangat bergantung pada perubahan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan mutu karyawan menjadi hal yang pokok dan perlu dilakukan melalui kegiatan analisis masalah karyawan.
komunikasi pelatihan, pengembangan motivasi dan kedisiplinan, penerapan manajemen kepemimpinan yang partisipatif, pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen perubahan, dan menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.